Merpati gendut tidak bisa terbang. Bab 246. Penjual adalah orang yang cerdik. Melihat derik yang putih dan gendut, langsung tersenyum dan berkata, "Anak kecil, balon-balon ini bisa dibentuk menjadi berbagai bentuk. Kalau kamu tidak suka yang ini, paman akan membuatkan bentuk binatang untukmu." Sepasang mata derik yang jernih dan polos pun terbuka besar. Dengan polos bertanya, "Apakah paman bisa membuat bentuk centipede dengan 32 buah kaki?" Penjual itu mencibirkan bibir. Dia datang membeli barang atau datang merusuh. Centipede bisa dibuat-buat, tapi 32 buah kaki itu apaan? Darlin melihat wajah penjual yang terlihat buruk. Ingin tertawa pun hanya bisa menahannya. "Bos, kamu bantu aku buatkan topi balon dengan bentuk seekor burung merpati putih saja." Begitu penjual mendengar ucapan Darlin, ekspresi wajahnya langsung membaik. "Baiklah, tidak masalah." Derik tahu kalau dirinya sudah bandel. Dengan merasa bersalah, mengeluarkan lidahnya. Segera sebuah topi balon dengan bentuk burung merpati putih untuk terbentuk. Darlin menerimanya, membungkukkan badan memakaikan pada derik. Setelah diam beberapa detik, dia dengan puas menganggukkan kepala lalu berkata, Derikku sudah kelihatan semakin imut." Tidak peduli betapa Derik berpura-pura pengertian, dia tetaplah seorang anak kecil yang hampir berusia 4 tahun. Dengan sulit menyembunyikannya rasa senangnya, memegang merpati putih yang ada di atas kepalanya. Senyuman di wajah imut itu sama sekali tidak bisa ditahan. "Ibu, apakah kamu juga ingin memakainya?" "Tidak perlu sayang. Ayo, kita pergi menyuapi merpati." Darlin membayar dan menarik Derik pergi menyuapi merpati. Merpati ini sudah melalui pelatihan dan tidak takut dengan orang lain. Begitu mereka pergi ke sana, ada banyak merpati yang mengelilingi mereka, seperti sedang meminta makanan pada mereka. Derik melihat segerombolan merpati yang ada di bawah kakinya. Sifat asli anak-anak pun terlihat. Dengan senang menarik Darlin dan berkata, "Ibu, cepat lihat, ada banyak merpati. Mereka sama sekali tidak takut padaku." "Iya," Derik begitu imut. "Merpati juga ingin dekat denganmu." Derik menyuapi jagung yang ada di tangannya pada mereka. Darlin melihat wajahnya yang polos. Tatapannya pun menunjukkan ekspresi memanjakan. Derik menganggukkan kepala. Tangan kecil langsung dimasukkan ke dalam plastik makanan merpati. Mengambil segumpal dan melemparkannya di lantai. Merpati di samping juga datang menundukkan kepala memakan makanan itu. "Ibu, cepat lihat. Merpati itu sangat gendut. Apakah dia bisa terbang?" "Merpati yang mana?" Darlin melihat ke arah tangan Derik. Dia pun terkejut. Saat pertama kali melihatnya, dia mengira dirinya melihat seekor ayam betina di segerombolan merpati. Namun, setelah melihat dengan seksama, si gendut ini ternyata adalah seekor merpati. Dengan pantat yang montok, kecepatannya memakan jagung lebih cepat beberapa kali daripada merpati lainnya. Kalau bukan dia yang gendut, siapa yang gendut? Dia dengan tidak yakin menjawab, "Derik, merpati juga memiliki keinginannya sendiri. Mungkin dia bisa terbang. Tapi dia benar-benar sangat gendut, sangat mirip dengan seekor ayam betina." Derik menatap merpati yang terus makan itu. Mulutnya terus mengeluarkan suara puas. Darlin tidak tahu bagaimana menjelaskan seekor merpati gendut yang aneh.
batuk lembut dan mengubah topik dan berkata, "Derek, merpati sangat lembut. Kamu bisa menaruh makanannya di tanganmu dan membiarkan mereka terbang datang memakannya." "Bolehkah?" Derek membuka matanya dengan lebar. Boleh. Seperti ini." Darlin menuangkan sedikit makanan merpati di tangannya, menyodorkan tangan keluar. Tidak lama kemudian, merpati pun terbang ke arahnya, membuka sepasang sayap dan makan di tangan Darlin. Derek melihat 7-8 ekor merpati berputar di tangan Darlin pun sangat senang. Langsung mengikuti ibunya, menaruh sedikit makanan merpati di tangannya, berusaha untuk menyodorkan tangannya. Tapi dia juga takut merpati akan mematuk tangannya. Memalingkan wajah tembemnya ke samping dan matanya ditutup rapat. Tidak lama dia pun mendengar suara merpati yang mendekatinya. Tangan yang diangkat tinggi secara refleks ingin ditarik kembali. Namun ditahan oleh sebuah tangan besar yang lembut. Ibu dengan suara yang lembut berkata di samping telinganya, "Derek, jangan takut. Merpati tidak akan melukaimu." Ada ibu di sisinya. Dia sama sekali tidak takut. Derek yang awalnya menutup mata juga memberanikan diri memalingkan wajah melihat merpati itu. Merpati di taman sepertinya sudah terbiasa disuapi seperti ini. Cara makannya sama sekali tidak menyentuh tangan yang tembem itu. Mulut yang keras dengan sedikit napas panas menyentuh tangannya, membuat Derek tertawa. "Ibu geli sekali." "Nah, lihat kan, merpati itu sangat lembut." Darlin melihat senyuman polos di wajah Derek. Hatinya juga ikut meluluh. Dia harus berusaha untuk melindungi kepolosannya yang berharga ini. Tidak membiarkan orang lain memiliki kesempatan untuk menyakitinya. Walaupun seluruh tubuhnya penuh luka juga pantas. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari samping kaki Derek. Darlin dan Derek sama-sama melihat. Ayam betina yang tidak bisa terbang itu. Jagung yang ada di tangan sudah habis. Hanya bisa berjalan bolak-balik di lantai, seperti sedang mengatakan, "Cepat, berikan makanan itu padaku." Melihat merpati yang gegabah itu, mereka dengan kompak saling menatap, tersenyum dan tidak bisa menahan, lalu tertawa terbahak-bahak. "Haha, ibu, merpati gendut ini lucu sekali." "Iya, melihat dia yang begitu buru-buru. Derek, berikan sedikit makanan padanya ya." Aku tahu ibu." Derek pun mengambil segumpal makanan, berjongkok, membuka tangannya di hadapan merpati gendut itu. Merpati gendut melihat jagung di tangan Derek. Kedua matanya pun bersinar. Dengan buru-buru berjalan ke arah Derek. Takut orang lain merebutnya. Menundukkan kepala dan mulai makan. Derek melihatnya makan dengan begitu serius, ragu beberapa detik. Menyodorkan tangan dan ingin menyentuh bulunya. Hanya saja masih belum menyentuhnya, sayap merpati gendut itu sudah bergetar. Derek pun ketakutan dan menarik kembali tangannya. Melihat ini, Darlin pun dengan suara kecil menyemangatinya. "Derek, jangan takut. Kamu sentuh dia pelan-pelan. Ibu rasa dia tidak akan menolak." Dengan adanya semangat yang diberikan Darlin, Derek pun semakin berani. Dengan mencoba menaruh tangannya di bulu yang lembut itu, menyentuhnya. Melihat merpati itu sibuk makan, dia pun semakin berani dan mengelus bulu merpati itu. Setelah beberapa kali, merpati gendut tidak hanya tidak ada reaksi lain, tenggorokannya juga mengeluarkan suara siulan nyaman. "Ibu, cepat lihat. Dia patuh sekali, sangat lembut." Derek dengan terkejut berkata. Darlin melihatnya dan tersenyum lembut.
Karena Derek juga sangat lembut. Derek yang dipuji dengan malu melihat Darlin sekali demi sekali mengelus bulu merpati gendut itu. Kalau bisa membawanya pulang, pasti sangat baik. Setelah itu, tidak peduli Derek berjalan kemana, merpati gendut itu bagaikan seekor ayam betina yang terus mengikutinya. Darlin duduk di tempat yang tidak jauh, melihat Derek dengan senang bermain dengan merpati itu. Waktu dengan cepat berlalu. Orang di taman juga sudah mulai pulang. Darlin melihat waktu yang sudah mulai malam, juga memanggil Derek untuk pulang.